Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Samsung A05. Dan sekarang ada lagi nih Samsung A05s, juga produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga 2,3 juta. Seperti biasa di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bagus atau tidak, mulai dari segi desain, spesifikasi, performa hingga kameranya. Dari tampilan boxnya di sini menggunakan warna putih, ciri khas Samsung A series. Dan untuk bagian depan ada teks bertuliskan Galaxy A05s, gambar dari unit utamanya dan stiker gratis travel adapter 25 watt yang terletak di dalam box terpisah seperti ini. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini hanya ada unit utama dari Samsung A05s yang belum terpasang anti gores. Selain itu ada buku panduan singkat, SIM tray ejector dan kabel charger yang menggunakan port USB Type-C. Jadi selain belum dapat anti gores, untuk softcase di sini juga belum include. Artinya kita harus beli terpisah. Dan inilah dia unit utama dari Samsung A05s varian warna light green. Untuk urusan desain di sini ternyata masih sama persis dengan Samsung A14 series dan A05 adik tingkatnya. Mulai dari setup kamera hingga dimensi bodinya yang lumayan tebal, ada di angka 8,8 mm. Lalu untuk tata letaknya di bagian bawah ada lubang charger Type-C, jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon dan grill speaker utama. Lanjut untuk bagian sebelah kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Sedangkan di bagian sebelah kiri hanya ada slot SIM tray yang sudah menggunakan triple slot. Di sini untuk urusan desain jujur tidak ada yang spesial karena sama persis seperti Samsung A05 dan Samsung A14 series lainnya. Mungkin yang sedikit bikin beda jika dibandingkan dengan Samsung A05, HP ini sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint, sementara di A05 tidak ada. Lanjut ke bagian layar, dari segi konsep HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bezel tidak bisa dibilang tipis bahkan di semua sisi. Dan untuk ukuran layarnya memiliki layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi sudah Full HD+. Panel PLS LCD refresh rate 90 Hz, satu level di atas Samsung A05 yang hanya menggunakan resolusi HD+ refresh rate 60 Hz. Lalu kalau untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah bagus, terlihat jelas tajam dan kaya akan warna. Dengan tingkat kecerahan juga tinggi, pokoknya ciri khas Samsung. Dari pengujian singkat yang saya lakukan, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB. Yang dimana untuk free-nya kita dapat sekitar 2,8 GB untuk kapasitas RAM dan 104 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan sekitar 24 GB. Sedangkan untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Di sini saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 411 dan 1181 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 250 ribuan, sudah sangat lumayan pastinya. Karena biasanya untuk harga setara Samsung hanya menggunakan chipset Exynos 850 yang menghasilkan skor Antutu tidak sampai 200 ribu. Artinya untuk dapur pacu di sini ada peningkatan. Lalu untuk urusan sensor, seperti yang kamu lihat di sini banyak sensor penting yang tidak ada, seperti sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Dan satu lagi, buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga tidak ada, sama seperti Samsung A05. Lanjut untuk performanya, seperti biasa di sini saya coba buat main Mobile Legends dan settingan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Frame drop atau delay sesekali tentu ada, tapi intensitasnya tergolong jarang. Pokoknya yang jelas selama jaringan bagus dan stabil, untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis. Karena seperti yang kita tahu, chipset Snapdragon 600 series memiliki performa yang cukup bisa diandalkan untuk kelas harga 2 jutaan. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, walaupun bukan yang paling lancar untuk kelas harga 2 jutaan. Pokoknya kalau tidak kompetitif, untuk game yang satu ini sudah cukup oke. Tapi sayangnya, HP ini tidak dilengkapi dengan sensor giroskop, jadi pengalaman saat gameplaynya terasa biasa saja.
Namun poin menariknya adalah untuk urusan performa, HP ini mengalami banyak peningkatan jika dibandingkan dengan Samsung A14 atau A04s pendahulunya. Geser ke bagian baterai, Samsung A05s dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 25 watt. Jujur poin ini sangat menarik karena biasanya untuk harga di atas 2 juta hanya dibekali dengan charger 15 watt. Tapi di Samsung A05s ini sudah 25 watt, jadi sebuah peningkatan yang sangat positif. Namun untuk pembahasan lebih lengkap tentang kecepatan charging dan daya tahan baterai, nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekarang untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.1 paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilan UI-nya saya no comment karena sudah tergolong simple dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font lumayan banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan sebenarnya juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, layar jari 2, screenshot 3 jari, dual messenger, dan lain-lain. Tapi ada sedikit yang harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur kam layar dan screen mirroring atau smart view di HP ini belum ada, sama seperti Samsung A series kebanyakan. Namun di luar itu, di sini yang saya suka UI-nya tergolong stabil dan yang pasti nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir, untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan lebih menarik dibanding Samsung A05 karena sudah dilengkapi dengan lensa makro dan untuk kamera selfie-nya lebih besar. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada beberapa fitur menarik lainnya. Namun yang harus kamu ingat, untuk perekaman video, HP ini belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Sedangkan untuk jepretan fotonya, dari hasil berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Namun kalau untuk saturasi warnanya, HP ini tidak menawarkan hasil foto dengan warna yang ngejreng atau pop up, tapi lebih ke kualitas gambar dan warna yang tajam, baik saat foto pemandangan atau objek yang dekat. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini juga sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus, mulai dari tingkat ketajaman gambar hingga komposisi warnanya, baik saat di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk harga di bawah 2,5 juta, kalau menurut saya hasilnya tidak mengecewakan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05s di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu lihat untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, di sini yang saya suka, HP ini menawarkan banyak peningkatan jika dibandingkan dengan Samsung A series sebelumnya. Mulai dari segi tampilan, memiliki kualitas layar yang bagus, nyaman saat digunakan. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset lebih gahar dan performa lebih lancar tentunya. Lalu dari segi baterai, kecepatan chargingnya jauh lebih ngebut. Sedangkan untuk sektor kamera, hasil jepretan foto atau videonya juga sudah bagus, baik kamera belakang maupun depan. Jadi untuk kesan pertama, saya rasa HP ini cukup menarik untuk dilirik karena jarang banget nih dengan harga di bawah 2,5 juta Samsung menawarkan banyak kelebihan seperti ini. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Samsung A05s ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan untuk membahas lebih lengkap nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.